Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang pria yang mengaku dukun, menjadi tersangka pembunuhan terhadap pasiennya. Ia menghabisi pasiennya tersebut dengan menggunakan kopi beracun bercampur potasium sianida. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Anton Herdianto alias Aji, pria asal Depok berusia 34 tahun. Selain dikenal orang yang tertutup, ternyata Aji ini memiliki 4 orang istri dan tinggal serumah bersama dengan anak-anaknya di sebuah rumah di Jalan M. Yusuf Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Menurut para tetangga, Aji tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Bahkan, Aji juga hampir tidak pernah tersenyum atau menyapa warga saat mereka berpapasan. Dan yang lebih parahnya, Aji ini tidak pernah lagi mengunjungi keluarganya, walau hanya sekedar bersilaturahmi. Dalam kesehariannya, Aji dikenal sebagai seorang dukun yang memiliki sebuah padepokan bernama Padepokan Satrio Aji Danurwenda. Padepokan Aji ini dikenal bisa menggandakan uang ataupun emas. Selain itu, ia juga bisa membuat pelet lawan jenis dan bisa meramalkan karir seseorang di kemudian hari. Singkat cerita, ada salah satu pasien Aji bernama Selvi, mendatangi padepokan Aji untuk meminta jimat, agar menjadi seorang yang berwibawa dan memiliki karir yang cemerlang. Mengetahui hal itu, Aji lantas menyetujuinya dan meminta mahar sebesar Rp350.000. Selanjutnya, Aji mengajak Selvi untuk melakukan ritual agar keinginannya bisa tercapai. Saat melakukan ritual, Selvi tidak mengetahui jika itu hanyalah tipu daya dari Aji. Sehingga Selvi pun menuruti semua perintah dari Aji dalam melakukan ritual tersebut. Dan yang terjadi setelah melakukan ritual tersebut, bukannya mendapatkan hasil yang diinginkan, Selvi justru kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, Selvi pun merasa menyesal telah mendatangi dan mengikuti ritual yang dianjurkan oleh Aji. Di lain sisi, Aji sendiri tengah gempar-gemparnya melakukan promosi di media sosialnya untuk mencari target-target lainnya. Di media sosialnya, Aji selalu mengatakan jika dirinya adalah seorang dukun yang sakti dan bisa menggandakan uang ataupun emas. Selain itu, Aji juga sering mengunggah benda-benda pusaka seperti keris semar mesem, kulit harimau, mani gajah, jimat, dan banyak barang lainnya. Dan ternyata, dari unggahan-unggahan di akun media sosialnya tersebut, banyak orang yang tertarik dan mendatangi padepokan milik Aji untuk berkonsultasi dengan berbagai keperluan. Ada yang meminta jimat, ada yang meminta penglaris, minta jodoh dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya pasien Aji, 2 diantaranya bernama Shendi Eko Budianto berusia 27 tahun, warga Pencil, Desa Wuryonorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang berprofesi sebagai supir taksi online, dan Ahmad Sanusi berusia 20 tahun, warga Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai pemborong di salah satu perusahaan. Singkat cerita, pada September 2016, Aji mengutarakan kepada Shendi dan Sanusi untuk menggandakan emas batangan yang mereka punya. Karena terlanjur percaya dan kepincut dengan omongan Aji, Shendi dan Sanusi pun mengikuti semua perkataan Aji. Tak hanya itu, Aji juga meminta mahar berupa mobil Avanza milik Shendi jika ingin ritualnya itu berhasil. Dan untuk membuat mereka semakin percaya, Aji mulai melakukan trik, di mana trik itu memperlihatkan kepulan asap yang keluar dari tangan Aji. Melihat itu, mereka percaya dengan kemampuan Aji, padahal tanpa sepengetahuan mereka, Aji hanyalah menggunakan trik yang biasa digunakan oleh pesulap pada umumnya, dan alat yang digunakan untuk triknya itu, ia beli dari daerah Jatinegara. Awalnya, Shendi menolak memberikan mahar tersebut, namun entah bagaimana Aji meyakinkan mereka, hingga akhirnya kesepakatan pun dibuat. Usai kesepakatan dibuat, Shendi dan Sanusi diminta kembali ke padepokan Aji 3 hari kemudian dengan membawa mahar yang diminta serta emas batangan yang akan digandakan. Singkat cerita, Jumat malam, 30 September 2016, Shendi dan Sanusi kembali mendatangi padepokan Aji untuk menyerahkan persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya,
Aji meninggalkan Shandy dan Sanusi di padepokan sementara ia pergi sebentar. Dan ternyata, Aji pergi ke rumah pamannya untuk mengambil zat kimia arsenik. Selanjutnya Aji mengajak Shandy dan Sanusi untuk melakukan ritual di Kampung Serap, Sukmajaya, Depok. Di tengah perjalanan, Aji berhenti di sebuah warung untuk membeli 3 bungkus kopi. Dan tanpa sepengetahuan Shandy dan Sanusi, Aji memasukkan zat kimia yang ia bawa ke dalam 2 bungkus kopi yang nantinya diberikan kepada Shandy dan Sanusi. Sementara kopi yang satunya, tentunya aman dari zat kimia tersebut, lantaran kopi tersebut untuk Aji sendiri. Setibanya di lokasi yang telah ditentukan, ketiganya ngopi-ngopi dulu sebelum melakukan ritual. Dan setelah meminum kopi tersebut, tidak lama kemudian, Shandy dan Sanusi mengalami kejang-kejang, hingga akhirnya keduanya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui mereka sudah tiada, Aji lalu memasukkan tubuh keduanya ke dalam bagasi mobil milik Shandy. Selanjutnya, Aji membuang jasad keduanya di tempat yang berbeda, di mana Aji membuang jasad Shandy di kali, di Jalan Pertanian Raya Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo. Sedangkan jasad Sanusi dibuang di dalam drainase di Jalan Makam Kopo Kelurahan Kecamatan Limo, untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Usai membereskan jejak kejahatannya, Aji lantas menuju ke Lampung dengan mengendarai mobil milik Shandy, serta membawa sejumlah uang tunai dan emas batangan milik kedua korbannya. Keesokan harinya Sabtu 1 Oktober 2016, warga Kecamatan Limo digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria mengambang di saluran irigasi. Dengan adanya penemuan tersebut, warga lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian setempat. Setibanya di TKP, pihak kepolisian segera mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan penyisiran di lokasi tersebut untuk menemukan barang bukti, namun yang didapat justru membuat mereka kaget, di mana mereka kembali menemukan sesosok jasad seorang pria berada di parit. Hingga akhirnya, pihak kepolisian juga mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit terdekat, guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, kedua jasad tersebut diduga meninggal dalam waktu yang bersamaan dan kurang dari 24 jam, dan penyebab kematian juga diakibatkan adanya zat kimia di dalam tubuh keduanya, sehingga petugas menyimpulkan jika keduanya saling berhubungan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi kedua jasad tersebut. Hingga akhirnya, pihak kepolisian mulai menyelidiki latar belakang kedua korban dengan mengecek sosial media milik keduanya. Selanjutnya, pihak kepolisian menemukan jika keduanya memang saling berhubungan, terutama di media sosial mereka. Selain itu mereka juga diketahui memiliki ketertarikan dengan benda-benda gaib. Hingga akhirnya, diketahuilah jika mereka juga berteman dengan satu orang yang sama yakni Anton Herdianto alias Aji. Dari sinilah pihak polisi mulai menemukan titik terang dari kasus ini dan mulai memburu Aji. Setelah mendapatkan titik terang dari kasus ini, Minggu 2 Oktober 2016, pihak kepolisian berhasil menangkap Anton Herdianto alias Aji di Tulang Bawang, Lampung. Selanjutnya, Anton pun dibawa ke Depok guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diinterogasi, Aji mengakui jika dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan terhadap 2 korban yang ditemukan di Kecamatan Limo. Selain itu Aji juga mengaku jika dirinya melakukan perbuatan ini karena terinspirasi dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Wongso yang telah mengakhiri hidup temannya dengan sianida. Aji juga mengutarakan jika dirinya terpaksa melakukan itu lantaran masalah ekonomi, sebab dirinya hanya bekerja serabutan serta memiliki 4 orang istri dan anak-anak yang harus ia hidupi. Atas perbuatan yang telah dilakukannya, Aji dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.